والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد افتحي باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral ikhwan, hadirin hadirat jamaah pengajian malam Arba' jamaah salat maghrib isya rahimakumullah. Habib malam ini mau menyampaikan tentang memelihara salat dan khusyuk di dalam melaksanakannya. Jangan meremehkan. Wah, salat pulang, khusyuk pulang. Janganlah. Jangan, tidak boleh. Walaupun pelajaran ini sudah sering kita dengarkan. Berkaca kita. Berkaca dengan waktu yang kita miliki. Berkaca dengan kesempatan yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hampir dipastikan banyak orang yang sia-sia, dia luput, dia tidak begitu bisa mendapatkan apa yang harus selayaknya dia dapatkan. Salat di dalam memelihara, maksudnya mengerjakannya. Yang pertama salat itu dikerjakan dulu. Kalau dia tidak mengerjakan, gimana dia melihara salatnya? Jadi makna memelihara salat dikerjakan. Lalu makna yang kedua yakni melaksanakannya. Sepanjang salat itu dikerjakan, dijaga, dipelihara. Apa yang dipelihara adalah khusyuknya. Insyaallah ya. Habib mau memulai dari ayat yang tadi ulun bacakan. Surat Al-Mu'minun 1 sampai 9. Ketika saya kelas 4 SD, ya, kata abah saya, Abdullah, ayat ini berhubungan dengan waktumu. Dengan waktu. Nah, malam ini tak serahkan sampean. Ya, nasihat abah, arwah abah, ujar abah, sepanjang ayat ini berhubungan dengan waktumu. Waktu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Waktu jangka panjangnya, engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau mewarisi surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini nanti ke sana arahnya. Belum enggak nyampaikan kecuali sampai pada walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Kalimat seterusnya itu adalah jangka panjang yang akan kita raih kenikmatan abadi janjinya Allah Subhanahu wa taala tentu dengan kalimat-kalimat tadi ini. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tapi Habib mau fokus di ayat pertama qad aflahal mu'minun
Kedua, alladziina fi salatil khashi'un. Kemudian yang kesembilan, walladziina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Kita ini punya waktu, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Maka ayat ini kita letakkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan keuntungan. Pertama, keuntungan iman. Yang kedua, keuntungan ibadah salat. Satu-satunya ibadah yang kalau kita mau jujur, banyak waktu di luar salat. Yang kadang-kadang kita mati-matian. Kita jaga. Kita ambil waktu itu untuk kita dapatkan nilai dunia. Tapi salat tidak hanya dunia, akhirat. Tapi kita kadang-kadang main-main ini. Urusan satu ini main-main. Saya malu menyampaikan ini, ayah. Ulun malu menyampaikan ini. Takut kalau saya cuma menyampaikan, tapi saya tidak bisa juga mendapatkannya. Maka jadi kewajiban saya dengan kita semua yang hadir, ayo kita evaluasi. Kita berkaca, bercermin dengan waktu yang kita miliki. Ujar Abah, ini waktumu. Ini waktumu. Coba kita artikan pertama. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Satu, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dua, dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, apalagi yang dicegah oleh syariat, yang tidak berguna, sia-sia ya. Yang keempat, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang menjauhi, yaitu di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Jadi ada 8. Ayatnya 1 sampai 9. Ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada lanjutan ayat di dalam surat Al-Ma'arij ayat 22 dan 23. Jadi nanti catat ya, ingetin. Al-Mu'minun 1 sampai 9. Tidak berdiri sendiri, tidak cukup. Kalau kita punya waktu, mana waktu kita? Maka dilengkapi oleh Allah dengan firman berikutnya, surat Al-Ma'arij ayat 22-23, illal musallina alladziina hum ala salatihim daimun. Nanti kita nerangkan ini aja, tidak bisa. Kalau mau dibongkar Quran masih banyak rentetan ayat-ayat berikutnya yang sampean harus dapatkan itu. Ini sholat, Masya Allah. Berhubungan dengan Allah. Ada seorang pendeta. Namanya Malikah. Beriman dia. Pendeta Yahudi. Nasrani. Namanya Malikah. Beriman dia. Dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Tidak bertemu dia. Tapi ada sisa sahabat yang dicari oleh dia. Engkau umat Muhammad, engkau sahabat Muhammad, kau melihat Muhammad, hal taro Muhammad, engkau melihat Muhammad. Tidak apa-apa ya, dikencengin ya. Ini tegang semua, kenapa ini? Iya, dikencengin ngomongnya, iya. Hal taro Muhammad, apakah engkau melihat Muhammad? Kata pendeta tadi ini. Akhirnya masing-masing yang dijumpai, karena dia ketemu sama fulan, enggak ketemu jawaban, ketemu enggak. Hal taro Muhammad, hal taro Muhammad. Naam, a'rifu ada Muhammad. Kaifa tas'alani Muhammad? Kenapa kau tanyakan apakah aku bertemu dengan Muhammad? Kenapa kau tanyakan? Hal ta'alani ma ja'ana Muhammad fid din. Apa yang dibawa Muhammad dalam agama ini? As-shalah. Kata sahabat menjawab pertanyaan pendeta tadi. Apa yang dibawa Muhammad dengan agama ini? Salat. Ya Allah. Kita kan tahu Nabi di Isra Mi'raj kan turun bahwa
yang dibawa Muhammad dengan agama ini as-shalah. Kaifa bimakna as-shalah? Apa itu artinya salat? Sahabat menerangkan begini. Pendeta itu tidak senang jawabannya. Dicari sahabat lain. Apa itu salat? Begini. Berpindah-pindah. Sahabat Nabi ditanya tentang salat dan masing-masing menjawab, tapi tidak satu pun jawaban itu menjadi lega baginya. Menjawab atas ingin tahunya dia dengan agama ini Muhammad bawa salat dan apa itu salat. Akhirnya ketemu sama Abdullah bin Abbas, sepupu sama Nabi. Sayyidina Abbas saudaranya Abdullah, saudaranya Hamzah, saudaranya Abu Thalib. Tak terjemahkan, kata Abdullah bin Abbas, salat itu hubunganmu dengan Allah. Nashhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari sekian jawaban sahabat, cuman satu yang masuk ke hatinya dan dia beriman. Salat adalah hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak beres, belum berhubungan kita dengan Allah. Apalagi nak ndak menggawi. Apalagi nak kada menggawi salat. Oh, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nang salat sia-sia salatnya. Waktu. Kata Aba Ulun, ini waktumu. Dengan imanmu, dengan salatmu, dengan amanat, dengan keluargamu, dengan janjimu, dengan macam-macam. Diterangkan seperti itu. Wallahu a'lam. Ini mukadimah, Habib mau fokus saja. Nanti kita kembangkan dia. Kita kembangkan. Mudah-mudahan bisa jadi pemahaman kita paling tidak menimbulkan khasyah. Menimbulkan takut. Ya Allah Habib, malam ini istighfar kita minta ampun kita sama Allah. Kadang-kadang kita main-main sama sholat kita. Main-main. Tidak membekas. Karena sholat itu punya dua sisi. Sisi lahir dan sisi batin. Sholat itu 4. Jiwamu sholat, akalmu sholat, hatimu sholat. Baru tenang. Allahu Akbar. Dan ingat, setiap gerakan itu adalah saat engkau berpisah dengan gerakan-gerakan lainnya. Waktu kau berdiri mati, waktu kau rukuk mati, waktu iktidal mati. Sallu kama salatil muwadda'. Jadikan salatmu salat yang terakhir. Maghrib ini maghrib terakhir. Besok kita enggak memahriban lagi. Bujur. Bayangkan tadi itu maghrib terakhir. Besok habis umur kita enggak ketemu dengan maghrib. Maka kita tidak akan kehilangan sholat maghrib ini. Tidak mau kita sia-sia. Maghrib terakhir ini Pak. Jangan lagi itu. Ini pun, ini jangan ini. Ini nikmat Allah. Waktu kau minum dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah ini nikmat terakhir yang masuk ke lisan, ke mulut, dan membasahi leher. Bismillahirrahmanirrahim. Selajurlah. Nikmat Allah yang terakhir. Alhamdulillah, dengan mengucapkan nama Allah, dengan memuji kepada Allah. Imbah itu kada minum lagi. Supaya kita benar syukurnya, supaya kita benar sholatnya. Kata Abah, ayat ini waktumu. Waktu yang mana? Waktu yang engkau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala musallib, tak terjemahkan. Kata ngarang kitab, wahai saudaraku, semoga Allah memberi kita pengertian. Amin. Semoga Allah memberi kita pengertian tentang agama dan memahami serta mengilhami kita kebenaran serta melindungi kita dari kejahatan diri kita. Ada kejahatan yang timbul dari diri kita karena kita main-main dengan waktu yang kita miliki, terutama dalam mendirikan sholat. Ketahuilah bahwa sholat adalah tiang agama, bangunan Islam yang paling agung di antara kelima bangunan setelah 2 kalimat syahadat. Sholat tempat di dalam agama seperti tempat kepala terhadap tubuh. Yang keempat, maka sebagaimana orang yang tidak berkepala
maka dia tidak akan hidup. Demikian pula orang yang tidak mengerjakan sholat berarti ia tidak punya agama. Demikianlah yang telah disebutkan di dalam khabar. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memelihara sholat. Amin. Jadi sholat kita itu ada 4. Yang pertama, dia tiangnya agama. Bagi siapa? Ya bagi yang melaksanakan. Bagi yang melaksanakan. Kuat agamanya begitu ya. Yang kedua, dia bangunan Islam. Tiang pondasinya sholat sampai akhir itu adalah bangunan yang bagus dalam Islam. Kemudian yang ketiga, dia adalah tempat di dalam agama seperti kepala. Maka tidak dapat hidup orang yang tidak berkepala. Coba kita lihat kepala ini apa isinya. Mata, telinga, mulut. Ini baru 3 alat ini. Belum ditempatkan sama Allah otak, akal kita di sini. Maka sholat itu akalnya sholat, jiwanya sholat, hatinya sholat. Kenapa akalnya sholat? Akal ini teguran Allah. Banyak peringatan-peringatan teguran Allah. Yang kita afala tadabbaruna. Yang harus kita berpikir. Mana waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat dengan jiwa. Kenapa? Karena kita hidup. Assalamualaikum. Masih hidup ini. Selama hidup ada ampe sholat. Ada. Kalau sudah mati kita nyolatin nanti. Karena jiwamu hidup. Nah ketika hati makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah? Anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melihat kita itu hatinya. Tidak dilihat la yanzuru ila suwarikum wa asmamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dilihat oleh Allah hatimu. Hatinya orang yang dalam sholat dengan hatinya orang di luar sholat beda. Beda. Sampian makan, hatimu menikmati itu, mensyukuri itu, meyakini nikmat dari Allah, makan, minum, sama sholat, engkau yakin dilihat oleh Allah SWT. Enak mana? Makan ingat Allah sama sholat ingat Allah, enak mana? Ada yang mau dijawab? Makan nikmatnya Allah, ingat hatinya hidup, ingat sama Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Ketika dia sholat ingat sama Allah. Enak yang mana? Enak dua-duanya. Sampai di aja yang ini makan hatinya ndak enak, syukurnya ndak ada, sembahyang ndak enak. Enak mana? Gak enak dua-duanya. Insyaallah mudah-mudahan ya. Kita punya waktu, maka gunakan waktu itu sebagai kesempatan terakhir kepada Allah SWT.